that you would take my place, 'cause you laid down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita, sehingga saat ini kita dalam keadaan yang sehat, terpelihara sempurna. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, terang Roh Kudus dari awal sampai akhir diskusi atau penyampaian firman Tuhan ini, sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan itu betul-betul berdasar kepada firman Allah dan mengalir di dalam tuntunan dan terang Roh Kudus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membahas satu bagian Alkitab yang cukup panjang dari 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 12. Dan topik dari keseluruhan perikop ini adalah manusia kepunyaan Allah. Ya. Ini perlu kita renungkan bersama-sama karena terlalu banyak orang Kristen yang begitu gampang mengklaim diri bahwa saya anak Tuhan, saya pilihan Tuhan, saya pasti akan masuk surga. Nah, oleh karena itu maka dari perikop ini kita akan belajar kriteria tentang seorang anak Tuhan, seorang yang telah menjadi milik Tuhan itu. Karena ada beberapa poin, maka saya bagi di dalam 4 sesi. Dan pada malam ini kita akan membahas dari sesi yang pertama, yang terambil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema utama adalah manusia yang telah menjadi milik Allah. Sesi pertama, ayatnya terdapat di dalam ayat 1 sampai 10 yang berkata, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan
ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itu bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini, tetapi tetap berpokok kepada ayat yang ke-11 yang berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah. Jadi, ini nasihat yang ditujukan secara khusus oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya untuk mengingatkan bahwa engkau sebagai manusia kepunyaan Allah yang telah ditebus, yang telah dipilih, dan kemudian ditetapkan untuk menjadi mitra kerjanya di tengah-tengah dunia ini, engkau harus mengerti, harus tahu apa yang harus kau lakukan selama kau hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu, maka saudara dan saya pun perlu mengerti, memahami bahwa sebagai anak Tuhan itu bukan hanya sekedar julukan, bukan hanya sekedar status, tetapi sebagai anak Tuhan dari dalam kehidupan kita itu harus terpancar bukti-bukti, tanda-tanda yang saya sebutkan di sini sebagai kriteria-kriteria anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini kita akan melihat kriteria yang pertama adalah bahwa orang yang sudah dipilih, diselamatkan, dan kemudian menjadi milik Tuhan, dia harus mengerjakan tugas dengan lebih baik. Nah, ayat 1 dan 2 berbicara tentang budak yang kemudian menjadi percaya dan menjadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Ya, orang-orang itu bukan lagi budak secara rohani, bukan lagi budak secara iman, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah ditebus, dan karena itu mereka telah memiliki kemerdekaan sejati di dalam hidup mereka. Tetapi status sebagai manusia biasa di tengah-tengah dunia ini, mereka tetap adalah karyawan, mereka adalah hamba dari tuan-tuan mereka. Terlepas tuannya itu orang yang percaya kepada Yesus ataupun yang tidak percaya kepada Yesus, status mereka itu tidak bisa dirubah. Mereka harus tetap bekerja, dan pekerjaan mereka itu harus menandakan atau mencirikan mereka sebagai orang yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah, dan karena itu mereka harus bekerja secara lebih baik. Kalau dulu sebagai hamba dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan mereka sendiri juga tidak percaya kepada Tuhan, bisa saja mereka melakukan pekerjaan itu karena terpaksa. Bisa saja di dalam melakukan pekerjaan itu ada hal-hal yang melanggar, yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang hamba. Tetapi sekarang, sebagai seorang anak Tuhan, apalagi yang bekerja juga kepada tuan-tuan yang sudah percaya kepada Yesus, maka mereka itu harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, ketulusan yang lebih baik, penghormatan yang lebih tulus, supaya nama Allah dimuliakan dan ajaran iman Kristiani itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan karena itu, saudara, maka dari ayat ini berarti sebagai anak-anak Tuhan dimanapun saudara bekerja, baik di kantor, di perusahaan, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu harus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, kinerja yang lebih sempurna, oleh karena saudara sekarang adalah seorang hamba Tuhan. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23 ini Rasul Paulus juga menasihatkan begini.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini ketetapan baru yang didapatkan oleh hamba-hamba yang sudah percaya kepada Yesus, yaitu bahwa mereka harus melayani tuannya itu dengan tulus. Mereka harus mengerjakan semua tugas-tugas yang dipercayakan oleh tuannya kepada mereka itu dengan landasan takut kepada Tuhan. Nah, kalau ini sudah menjadi dasar kinerja daripada hamba-hamba, maka dengan sendirinya apa yang mereka kerjakan itu akan mereka kerjakan secara terbaik, oleh karena mereka bukan saja bertanggung jawab kepada tuan-tuan mereka di dunia ini, tetapi mereka bertanggung jawab juga kepada Allah yang sudah menyelamatkannya. Nah, oleh karena itu maka Paulus berkata, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kriteria seseorang yang sudah menjadi milik Tuhan adalah dia harus mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupnya ini secara terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, kriteria yang kedua dari orang-orang yang sudah menjadi milik Allah adalah dia harus mengikuti pengajaran yang sehat. Ini sesuatu yang harus diwaspadai oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh karena dari dulu sampai sekarang, bahkan Alkitab menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pengajaran-pengajaran yang sesat itu akan semakin bertambah, akan semakin meningkat, oleh karena pengikut-pengikut setan itu juga akan semakin banyak, akan semakin giat, akan semakin intens di dalam tugas-tugas mereka untuk melaksanakan perintah iblis dan akan mengacaukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu maka seorang anak Tuhan yang sudah menjadi milik Tuhan itu, dia harus waspada, harus senantiasa menjaga diri, harus selektif di dalam memilih ajaran, supaya dengan demikian imannya kepada Tuhan itu senantiasa terpelihara. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini saudara. Jadi Paulus di sini sudah memperlihatkan kepada Timotius itu bahwa pada sekarang ini, waktu itu maksudnya, dan sekarang di mana kita hidup ini dan kemudian di masa-masa yang akan datang, kita akan melihat orang-orang yang seperti ini. Mereka akan mengikuti pikiran sendiri, mereka akan mengikuti apa yang mereka anggap baik, mereka akan mengikuti apa yang menguntungkan kepada mereka secara ekonomi, dan mereka tidak peduli orang lain, mereka tidak peduli ajaran itu benar atau salah. Nah, itu sebabnya maka Paulus menasihatkan kepada Timotius dan sekaligus membekali dia untuk kemudian mengajarnya kepada jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah, katakan, ikutilah ajaran yang sehat. Jadilah pengajar yang sehat. Jangan mengajarkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan perkataan Kristus, tetapi ikutilah pengajaran yang sesuai dengan perkataan Kristus dan ajarkanlah pengajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus. Di luar itu adalah kesesatan, adalah pengajaran yang bersumber dari pikiran sendiri atau pengajaran yang hanya mencari keuntungan secara ekonomi,
melalui kegiatan-kegiatan ibadah Kristiani. Ini bagian lain dari surat Paulus yang mengatakan dalam Roma pasal 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, jadi sama nasihat Paulus kepada Timotius tadi dan nasihat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Dia berkata, waspadalah karena akan ada orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang telah saya ajarkan kepada kamu, yang telah kami ajarkan kepada kamu, dan yang telah Kristus ajarkan kepada kamu. Hati-hati dengan orang-orang itu. Dan bahkan di sini Paulus berkata, hindarilah, tinggalkan pelayan-pelayan, tinggalkan pendeta-pendeta, tinggalkan pengajar-pengajar yang memang jelas pengajaran-pengajarannya itu bertentangan dengan perkataan Kristus atau Alkitab. Nah, kepada Timotius di surat yang lain juga Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di sini jelas Paulus dengan tegas mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, peganglah ajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Karena ajaran itu adalah ajaran yang sehat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kriteria yang ketiga dari manusia yang telah menjadi milik Allah adalah memiliki motivasi ibadah yang benar. Ya. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu peringatan yang tegas kepada anak rohaninya Timotius, dan penegasan ini juga sampai kepada saudara dan saya saat ini, bahwa sebagai manusia milik Allah, di dalam kita beribadah kepada Tuhan itu kita harus beribadah dengan tulus, dan jangan kita mempergunakan ibadah itu untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri. Ya. Karena itu maka Paulus mengatakan bahwa kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kalau nanti kita keluar dari dunia ini juga, kita tidak membawa apa-apa. Ini sama dengan pikiran yang juga dipikirkan dan diyakini oleh Ayub, yang berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali. Jadi saudara-saudara, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kejar selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, sebenarnya sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita nikmati semua, tetapi akan kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu maka di dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan mengutamakan janji-janji. Karena Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Tetapi orang yang sudah menjadi manusia kepunyaan Allah, di dalam berbakti beribadah kepada Tuhan, janji itu masalah nomor 2. Tetapi bagi mereka ibadah itu adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala karyanya yang menyelamatkan, menebus mereka
dari dosa dan kebinasaan selama-lamanya. Bagi orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, ibadah adalah momen untuk memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dan dengan mazmur, nyanyian rohani. Oleh karena itu mereka datang dengan antusias, datang dengan semangat dalam ibadah, karena mereka mau berbakti dan memuliakan Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, ibadah merupakan satu momen untuk membaktikan diri, mendedikasikan semua potensi yang ada di dalam dirinya bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Soal nanti Tuhan berkati atau tidak secara jasmani, bagi manusia kepunyaan Allah itu urusan Tuhan. Tetapi sekarang yang menjadi urusanku adalah aku harus menyembah Tuhan, aku harus melayani Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan setulus-tulusnya. Nah, ini sesuatu yang saudara mesti waspadai, oleh karena sekarang ini iblis menyelusup ke dalam gereja-gereja Tuhan, bahkan menyelusup ke dalam hati dan pikiran pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka melayani itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saudara perhatikan di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga secara khusus di wilayah saudara, saudara akan menyaksikan secara jelas bagaimana gereja yang satu dengan gereja yang lain berkompetisi secara negatif, saling memperebutkan jiwa. Kalau saudara perhatikan dengan cermat, saudara akan melihat bagaimana seorang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain itu saling cekal-mencekal. Seorang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain berelasi secara disharmonis, dan oleh karena itu mereka tidak mencerminkan hubungan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Itu apa sebab? Oleh karena sudah menjadi pikiran umum, rahasia umum, bahwa semakin banyaknya jemaatku, maka itu akan berbanding lurus dengan pemasukan, penghasilan yang aku dapatkan. Dan itu sebabnya banyak gereja, banyak hamba Tuhan yang begitu giat untuk memperbanyak jemaat, oleh karena hasil akhir dari usaha itu adalah semakin banyaknya pemasukan. Nah, ini Rasul Paulus juga mengatakan ini. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, yang ayat 17 tadi itu. Melayani dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara-saudara, saya prihatin melihat banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang begitu loyal, begitu royal untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka memberi melebihi orang-orang lain. Karena mereka begitu mengasihi Tuhan, mereka begitu terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang yang tulus seperti ini telah diperdayakan oleh orang-orang yang melayani untuk kepentingan perut mereka. Dan ini banyak yang saya temukan karena kemudian mereka curhat, ya, menceritakan rasa kecewa mereka dengan hamba-hamba Tuhan yang selama ini mereka kagumi. Nah, oleh karena itu maka Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, jangan sampai kita datang ibadah untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Dalam kitab Filipi, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ini dari Filipi pasal 1. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, kontradiksinya ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian
mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, jadi kita melihat sini ada dua kelompok hamba Tuhan. Ya, kelompok yang tulus memberitakan firman Allah, tetapi ada kelompok yang dengan maksud-maksud yang tidak ikhlas. Ada karena kepentingan perut juga, seperti di dalam Roma pasal 16-18 itu. Ada juga oleh karena mereka tidak suka kepada Paulus. Mereka ingin supaya Paulus itu mengalami beban yang lebih berat lagi. Ya, kalau perlu jangan lagi keluar dari penjara, oleh karena mungkin bagi orang-orang di ayat 17 ini telah merugikan karena telah membuat jemaat itu menjadi paham, telah membuat jemaat itu menjadi tahu mana yang salah, mana yang benar, dan karena itu hamba-hamba Tuhan ini tidak suka kepada Rasul Paulus. Nah, jadi dari dua ayat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Paulus di dalam pelayanannya itu dia menjumpai begitu banyak orang-orang Kristen, begitu banyak pelayan-pelayan tanda petik tadi itu yang justru mempergunakan pelayanan itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa mereka itu bukan melayani Kristus, mereka itu bukan hamba Kristus, tetapi mereka adalah hamba uang. Nah, oleh karena itu, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang jahat di dalam gereja, dalam pelayanan, karena memang di dalam bacaan kita dari 1 Timotius tadi itu bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Nah, jadi saudara-saudara, kriteria ketiga pada saat ini yang saya sampaikan kepada saudara sebagai orang-orang yang telah menjadi kepunyaan Allah atau yang telah menjadi milik Allah adalah milikilah motivasi yang tulus, baik di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, dan juga di dalam membantu orang-orang yang dalam kekurangan. Nah, jadi ada 3 kriteria yang saya sampaikan kepada saudara pada malam ini, yang akan berlanjut di minggu-minggu berikutnya adalah 1, saudara harus bekerja secara lebih baik dari sebelumnya. Waktu saudara belum kenal Tuhan, bekerja asal-asalan. Sekarang saudara harus bekerja lebih baik karena saudara sudah menyandang predikat sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara harus mampu untuk memilah ajaran benar, ajaran salah, dan saudara harus berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Dan yang ketiga, saudara harus memiliki motivasi yang tulus, baik di dalam berbakti, di dalam melayani Tuhan, dan juga di dalam menolong orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara harus melakukan itu dengan tulus, karena orang-orang seperti itulah yang betul-betul menjadi milik Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan saat ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kiranya pada saat ini kami sadar bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Dan karena itu maka dari dalam kehidupan kami harus terpancar tanda-tanda itu sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada malam ini kami sudah belajar 3 kriteria. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami pahami kriteria ini secara baik. Dan kami dapat menerapkannya kepada orang lain melalui sikap dan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami, di mana banyak pengajar-pengajar yang kompeten serta profesional yang akan memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar kami terdiri dari para pendeta dan dosen dari sekolah teologi. Acara Zoom Sema Adonai ini setiap hari diisi pengajar dari hari Senin sampai hari Minggu. Zoom kami terbuka 24 jam dan menyediakan pelayanan konseling gratis.
Zoom kami selalu terbuka dengan diskusi rohani. Silakan bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.